Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di Lexio Divina bersama Carmelite Center Jakarta. Pada hari ini yang akan membawakan Lexio Divina adalah saya, Romo Kris. Mari sebelum kita memulai Lexio Divina kita siapkan teks yang akan kita renungkan dari Injil Matius, bab 11 ayat 2 sampai 11. Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Hari ini saya di Carmelite Center uh, mewakili Carmelite Center Jakarta. Saya menjadi host, saya juga yang membawakan dan saya juga yang moderator. Jadi semuanya saya yang kerjakan. Ya, semoga semua dapat berjalan dengan lancar ya. Berhubung ada kegiatan, baik kegiatan untuk mereka yang kaul kekal, jadi ada retret ordo, dan para frater juga tidak bisa terlibat pada hari ini, jadi hanya saya sendiri. Maka sekarang mari kita siapkan teksnya dari Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Angka cantik ya, 11, 2, 11. Bukan 212 tapi ya, 11, 2, 11. Seperti biasa, kita akan membacanya secara bergantian. Pertama, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan menampilkan di slide. Jadi nanti saudara-saudari yang ingin membaca, silakan open mic. Open mic-nya, lalu langsung membaca. Begitu giliran yang pertama selesai, disusul langsung giliran berikutnya. Tidak perlu malu-malu, tidak perlu saling tunggu, supaya kita membacanya dengan lancar. Yang kedua, saya akan membacakannya bagi kita semua. Setelah itu, baru kita akan masuk ke dalam pembahasan teks, disusul dengan pendalaman teks lewat tanya jawab maupun sharing. Setelah itu kita pengendapan, nanti saya akan berikan iringan lagu. Setelah itu kita akan lanjut oratio, dan yang terakhir kontemplatio, kita akan laksanakan pesan sabda Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka sekarang marilah kita awali Lexio Divina kita dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan hati. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membarui muka bumi. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati dan budi kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu pada hari ini, sehingga kami mampu memetik pesan dari Putra-Mu yang dapat kami laksanakan dalam kehidupan beriman kami. Semoga melalui permenungan sabda ini, iman, harapan, dan kasih kami semakin bertumbuh dan semakin Engkau sempurnakan dari waktu ke waktu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita siapkan teksnya dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Sebagai pengantar, saya mau sampaikan lebih dulu, Injil pada hari ini akan digunakan di dalam Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga dikenal juga sebagai Minggu Letare atau bergembiralah. Seruan untuk bergembira. Sebab di Minggu Advent ketiga kita sudah semakin dekat dengan perayaan Natal. Maka gereja ingin mengajak kita untuk merasakan kegembiraan yang mungkin belum penuh. Karena kegembiraan itu masih ada di masa Advent, masa penantian. Nah, Injil yang pada hari ini kita renungkan adalah Injil yang akan diperdengarkan dalam Minggu Advent ketiga atau Minggu Letare. Tetapi menarik sekali bahwa Injil yang ditetapkan oleh gereja di dalam kalender liturgi berbicara tentang keraguan iman. Maka hari ini kita akan memasuki sebuah permenungan yang kiranya juga tidak mudah dan mungkin sangat membingungkan. Kita akan merasakan kembali apa artinya beriman. Dan itu semua ada dalam pengalaman Yohanes Pembaptis. Maka sekarang kita akan mulai membaca teksnya.
Lexio Divina pada dasarnya adalah kita berdoa dengan kitab suci. Maka seluruh rangkaian kegiatan Lexio Divina semuanya berkaitan dengan doa. Kita akan mengawali Lexio Divina dengan Lexio membaca teks kitab suci. Saya akan mengawali, nanti silakan langsung membuka mic supaya semuanya berlanjut dengan lancar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu menyuruh menyuruh murid-muridnya murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang "Engkaukah yang itu, akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta Orang melihat, buta, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah setelah murid-murid murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Baik, Demikianlah sekarang sabda kita akan kembali hening sejenak. Sekarang saya akan membacakan kembali seluruh ayat dan rasakanlah setiap kanan juga gema dari sabda Tuhan pada hari ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar,
Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini, kalau kita baca perlahan-lahan, kita akan menemukan banyak pertanyaan. Maka untuk mengerti lebih baik, kita perlu memahami konteksnya. Injil ini diambil dari Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Jika kita melihat teks sebelum dari perikop ini, maka kita akan menemukan teks ini ditempatkan setelah Yesus berpesan kepada 12 murid untuk pergi mengajar, memberitakan Injil di dalam kota-kota. Yang artinya para murid diutus juga melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bab 11 atau awal dari perikop ini hingga bab 12 menjadi semacam titik balik. Semakin banyak orang yang mempertanyakan identitas Yesus, termasuk dari kalangan yang seharusnya paling dekat dengan kerajaan Allah. Misalnya Yohanes Pembaptis, kota-kota di Galilea, bahkan kaum Farisi yang mengerti kitab suci, yang mengerti tradisi. Jadi pada awalnya ketika Yesus hadir di hadapan mereka, Yesus tampak meyakinkan sebagaimana Mesias yang diharapkan. Tetapi mulai di bab 11 sampai bab 12, disinilah mulai tampak sebuah titik balik, di mana mereka yang tadinya percaya mulai ragu. Pertama di bab 11 ini ada Yohanes Pembaptis yang mulai ragu. Nanti berikutnya Yesus juga akan berhadapan dengan orang banyak yang lebih mulai ragu lagi. Maka di dalam bab 11, setelah dari kisah antara Yesus dan Yohanes Pembaptis ini, Yesus mengecam beberapa kota. Ini merupakan sebuah kontras bagaimana awalnya orang sempat yakin, sempat percaya, kemudian akhirnya karena suatu hal menjadi ragu. Maka Matius di sini ingin menampilkan bahwa keraguan Yohanes bukanlah kejadian terpisah, melainkan bagian dari pola yang lebih besar dari sebutan Yesus terhadap generasi ini. Di ayat 16, kelanjutan dari perikop ini, Yesus berkata, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini atau generasi ini? Karena mereka sulit menerima tanda-tanda kerajaan yang datang dengan cara yang tak sesuai harapan mereka. Saudara-saudari, di sini saya menandai, saya memberi highlight, tak sesuai harapan mereka. Maka rasa kecewa itu timbul karena ada perbedaan antara ekspektasi atau harapan dengan kenyataan. Di sini bisa jadi Yesus tidak menampakkan apa yang mereka mengerti. Tapi bukan berarti itu salah. Sebab Yesus menyatakan kerajaan Allah dengan caranya sendiri. Tidak selalu sebagaimana yang dimengerti oleh manusia. Itulah konteksnya. Dan apa yang dilaksanakan Yesus juga dilaksanakan oleh murid-murid. Kehadiran murid-murid yang diutus juga menunjukkan tanda kehadiran kerajaan Allah yang sama. Tidak seperti yang dibayangkan
oleh kebanyakan orang. Murid-murid yang diutus juga melaksanakan apa yang dilakukan Yesus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dan mukjizat-mukjizat itu sebenarnya sudah menjadi jawaban langsung atas pertanyaan Yohanes yang akan datang di ayat kedua dan ketiga. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Itulah konteksnya. Tapi konteks ini sendiri juga punya pendasarannya. Maka kita perlu ingat kembali, mengapa Yohanes Pembaptis sampai pada kesimpulan yang demikian. Kita perlu ingat kembali kisah yang disampaikan kepada kita di Minggu Advent yang kedua, atau dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada saat itu Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan lalu menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Singkat kata, ia menyerukan pertobatan, karena dengan bertobat, orang-orang menyiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias. Maka Yohanes punya ekspektasi sendiri terhadap Sang Mesias. Yohanes mengerti bahwa apabila Sang Mesias datang, Sang Mesias itu akan mengadili, akan menghakimi orang-orang di zaman tersebut. Itu sebabnya gambaran seperti kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Gambaran ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Jadi, apa yang dimengerti oleh Yohanes Pembaptis tidak salah. Namun yang dimengerti oleh Yohanes Pembaptis masih tidak lengkap. Sebab Yohanes Pembaptis hanya mengerti kehadiran Sang Mesias sebagai Dia yang menegakkan keadilan. Yohanes Pembaptis belum berbicara soal kehadiran Mesias sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus, di mana Yesus Sang Mesias itu sendiri hadir melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar ekspektasi, di luar harapan Yohanes Pembaptis. Di mana orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, yang terjadi adalah demikian. Yohanes sedang dipenjara oleh Herodes Antipas di benteng Makkherus di sebelah timur Laut Mati, karena berani menegur pernikahan haram Herodes dengan Herodias, istri Filipus, saudara Herodes. Penjara itu tempat yang gelap, terisolasi, dan penuh ketidakpastian. Maka Yohanes juga sadar nyawanya bisa diambil kapan saja. Dan selama di penjara, Yohanes tidak lagi bisa melihat sendiri apa yang terjadi di luar. Ia hanya mendengar laporan-laporan dari murid-muridnya. Maka sebagaimana Yohanes mengharapkan Mesias yang datang menegakkan keadilan, yang akan membebaskan orang-orang yang ditawan, yang akan mengembalikan kemuliaan Raja Daud, tapi pada kenyataannya justru malah menemukan Mesias yang lemah lembut, Mesias yang lamban, yang tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan. Nah, di mana Yohanes malah mendengar mengapa Sang Mesias ini malah sibuk berkeliling ke sana kemari, menyembuhkan orang sakit, mengajar, kemudian mewartakan kabar gembira kepada orang-orang miskin. Kenapa dia tidak langsung menjadi Mesias yang perkasa sehingga penjajahan Roma bisa diluluhlantahkan dan Yohanes Pembaptis pun bisa dibebaskan dari penjara? Begitulah sebenarnya yang dirasakan oleh Yohanes. Terkadang memang apa yang kita harapkan tidak selalu terjadi, bukan? Tapi bisa jadi kita mengharapkan sesuatu yang
tidak tepat, mengharapkan sesuatu yang keliru. Bisa jadi kita salah mengerti terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan. Itulah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Harapan Mesianik Yohanes sangat dipengaruhi oleh nubuat-nubuat Nabi Maleaki dan Yesaya tentang hari Tuhan. Jadi ekspektasi Yohanes, kembali lagi saya tekankan, tidak salah. Karena hal itu juga didasari oleh nubuat-nubuat Nabi terdahulu, di mana hari Tuhan digambarkan dengan api yang tak terpadamkan, kapak yang sudah di akar pohon, murka yang akan datang. Nah, sementara Yesus yang ia lihat di Sungai Yordan adalah Yesus yang rendah hati, yang makan minum bersama orang berdosa, yang tidak datang dengan kapak dan kipas pengayak, melainkan dengan belas kasih yang meluap-luap. Sungguh kenyataan yang membingungkan bagi Yohanes yang sangat berpegang pada tradisi nubuat kenabian, di mana nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan, oh, gambaran Mesias yang akan datang itu seperti ini. Tapi kenyataannya Yesus malah hadir sangat berbeda. Nah, keraguan Yohanes bukan karena ia tidak lagi percaya kepada Yesus, melainkan karena ia ingin kepastian. Yesus tidak langsung bertindak sebagaimana yang ia harapkan. Maka ia butuh kepastian. Yesus yang sudah dia yakini sebagai Sang Mesias, yang bahkan dia juga sudah melihat langit terbuka, ada suara yang berseru dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes sudah mendapatkan tanda-tanda yang luar biasa semacam itu. Tetapi ia masih butuh kepastian, karena tindakan Yesus tidak langsung menggambarkan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka Yohanes sesungguhnya ingin berkata, apakah engkau benar-benar dia yang membawa penghakiman itu? Ataukah kami harus menanti cara yang lain? Di sini Yohanes Pembaptis tidak ragu soal pribadi Yesus sebagai Sang Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis menjadi ragu karena cara bertindak Sang Mesias ini di luar dari yang diharapkan. Dan perlu diketahui, saudara-saudari, di masa itu ada beberapa kandidat Mesias yang muncul dengan janji pembebasan politik dan penghakiman atas bangsa penjajah atau Roma. Yang pertama Yudas orang Galilea, yang kedua Simon dari Perea, dan lain-lain. Mereka semua gagal dan mati. Nanti kisah tentang ini dikutip oleh Gamaliel, soko guru orang Yahudi dan juga guru dari Rasul Paulus, yang berbicara di hadapan Sanhedrin, berbicara soal dulu ada Mesias-Mesias yang punya pengikut, tapi begitu mereka mati lalu pengikutnya buyar, selesai semua gerakannya. Tapi Yesus ini, kendati dia sudah meninggal, tapi gerakannya masih berlanjut. Kalau memang bukan berasal dari Allah, tidak mungkin ini terjadi. Dan kalau memang berasal dari Allah, jangan sampai kita justru malah melawan Allah. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk teks lengkapnya, saudara-saudari bisa lihat di Kisah Para Rasul. Banyak orang Yahudi mengharapkan Mesias yang langsung mendirikan kerajaan Daud yang megah dan menghancurkan musuh-musuh Israel. Tapi Yesus menolak model mesianik kekerasan itu. Yesus malah memilih jalan salib. Itu sangat kontradiktif bagi banyak orang, termasuk Yohanes yang dibesarkan dalam tradisi keras para nabi. Sebagaimana tadi saya tekankan, Yohanes berpegang pada apa yang dinubuatkan para nabi. Tapi ternyata Sang Mesias yang sudah diyakini kok bertindak berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan melihat ayat per ayat untuk melihat kedalaman dari setiap ayat yang ditulis oleh Matius. Ayat kedua sampai ketiga dalam struktur berbicara tentang pertanyaan Yohanes dari penjara. Yohanes ada di penjara, kemudian dua murid datang dan Yohanes menitipkan pertanyaan kepada mereka. Nah, dan pertanyaannya adalah, engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menantikan orang lain? Haruskah kami menantikan yang lain? Nada ini adalah nada keraguan yang halus, hampir sopan tetapi menusuk.
di mana Yohanes sudah lebih dulu mendapatkan banyak peneguhan, bahkan sudah ambil bagian dalam persiapan kedatangan Sang Mesias, tetapi juga timbul keraguan. Dan di sini Yohanes Pembaptis bukan lagi sang nabi yang berteriak di padang gurun, melainkan manusia yang terkurung, diam, dan menunggu. Ia tidak datang sendiri, ia mengirim utusan. Jarak fisik dan psikologis ini mempertebal rasa kerinduan sekaligus keraguan. Jadi kita bisa mengerti apa yang sebenarnya dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Keraguan semacam apa yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis? Lalu di ayat 4 dan 5 adalah jawaban Yesus yang tidak langsung, tetapi berdasarkan perbuatan. Dalam beberapa teks, Yesus kerap kali menyatakan ego eminya, atau selalu berbicara akulah. Dan kita tahu, terutama dalam Injil Yohanes, pernyataan akulah dia itu merupakan sebuah pernyataan yang semakin menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh Allah itu sendiri. Tetapi di sini Yesus malah menyuruh para murid yang diutus oleh Yohanes untuk pergi dan mengatakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Jadi di sini Yesus malah menantang balik. Ketika identitasnya sebagai Mesias diragukan, Yesus malah menantang balik mereka. Menurutmu, apakah yang saya lakukan ini dapat dilakukan oleh orang yang bukan Mesias? Nah, di sini kita ditampilkan daftar mukjizat yang sudah dikerjakan oleh Yesus dan juga oleh para murid yang diutus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberi kabar baik. Dan ini semua adalah kutipan yang dari kitab Perjanjian Lama, terutama dari nubuat Yesaya. Yesaya bab 35 ayat 5-6 dan Yesaya 61 ayat 1 yang sangat dikenal sebagai tanda-tanda zaman Mesianik. Maka yang dinyatakan oleh Yesus sesungguhnya juga adalah nubuat para nabi. Nah, kombinasi penglihatan dan pendengaran adalah rumus klasik Perjanjian Lama untuk pengalaman nubuat yang sah. Jadi suatu nubuat menjadi sah ketika itu bisa didengar dan dilihat secara nyata. Dari sini kita bisa melihat bahwa harapan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus sebagai Sang Mesias tidak salah. Nah, tetapi belum lengkap. Sebab apa yang dilakukan oleh Yesus sesungguhnya juga dinubuatkan oleh para nabi. Nah, kerap kali kita juga seperti itu. Mengerti setengah-setengah, lalu berpegang pada hal yang setengah-setengah ini, dan kita ngotot dengan itu. Seolah ini menjadi kepenuhan kebenaran, tanpa berani lagi terbuka terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Yang mungkin kebenaran yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau kurang cocok. Kita kerap kali terkena bias rasa, bias preferensi. Menurut saya lebih baik seperti ini. Dan inilah juga pengalaman kita, pengalaman Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat 6, Yesus juga malah memberikan satu sabda bahagia. Sabda bahagia dengan nada peringatan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena aku. Tidak menjadi kecewa di sini menggunakan kata skandalon. Dan kata skandalon ini adalah kata yang sangat menarik. Sebab kata ini nanti muncul lagi kepada Petrus. Kemudian dalam malam pengkhianatan juga muncul kata skandalon ini di Matius bab 26 ayat 31. Dan di sini Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus tahu jalannya akan terus menjadi batu sandungan bagi banyak orang termasuk Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, kata batu sandungan kerap kali dimengerti secara negatif, bukan? Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi dalam konteks kitab suci, kata batu sandungan sesungguhnya adalah tantangan besar bagi orang beriman. Di sini Matius sebagai seorang narator juga sengaja menyisipkan ironi dramatis. Di mana Injil Matius ditulis bagi orang-orang yang sudah tahu bahwa Yesus adalah yang akan datang itu. Ingat bahwa di dalam Injil Matius kerap kali menghubungkan apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama
dengan pemenuhannya dalam diri Yesus. Dengan kata lain, sebutan engkau yang akan datang itu diharapkan oleh Matius sudah dimengerti oleh para pembacanya. Nah, jadi keraguan Yohanes justru menjadi cerminan bagi pembaca. Kalau Yohanes yang pernah melihat langit terbuka dan mendengar suara Bapa masih bisa ragu, apalagi kita. Dalam perjanjian lama, atau ini dibaca Septuaginta, batu sandungan justru seringkali adalah Allah sendiri, atau jalannya yang tidak terduga. Yesus secara halus mengatakan, aku memang batu sandungan yang dinubuatkan itu, yang menentukan hidup atau mati rohani, adalah bagaimana engkau menyikapi batu sandungan itu. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal tadi saya katakan bahwa Injil ini bisa jadi menyimpan banyak pertanyaan bagi kita. Teks hari ini itu benar-benar mengkonfrontasi cara berpikir kita tentang Tuhan. Kita kerap kali disuguhi oleh lagu-lagu rohani atau konsep-konsep rohani yang menunjukkan bahwa Tuhan pasti menyenangkan. Tuhan pasti akan mendamaikan. Ya, tidak salah, tetapi kembali lagi, belum lengkap. Kenyataan tentang Tuhan tidak bisa disimplifikasi pada hal-hal yang kita sukai. Sebab kenyataan tentang Tuhan adalah misteri yang melampaui ekspektasi. Kemudian, Injil Matius terkenal juga dengan kebiasaannya. Maksudnya kebiasaan Matius menyusun struktur 3x3. Nah, ketika Yesus sudah menyatakan tanggapannya atas pertanyaan Yohanes Pembaptis, lalu murid yang diutus oleh Yohanes Pembaptis sudah pergi, mulailah Yesus merasani Yohanes. Kalau boleh saya katakan seperti itu, tapi dalam tanda kutip ya. Merasani Yohanes. Merasani dalam tradisi Jawa artinya ngomongin orang di belakang orangnya. Tapi kita perlu perhatikan baik-baik bagaimana struktur yang disampaikan oleh Injil Matius. 3x3 di sini artinya dari yang pertama sampai ketiga itu adalah sebuah perjalanan menuju klimaks yang tertinggi. Maka perhatikan monolog Yesus. Apakah yang kamu lihat di padang gurun? Buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau kita baca teksnya langsung. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Buluh yang digoyangkan angin kian kemari ini adalah soal orang yang pelin-pelan. Seperti itu. Yang hanya mengikuti dorongan dari angin. Lalu, apakah Yohanes datang hanya untuk kebingungan semacam ini? Lalu, sebenarnya Yohanes datang ke padang gurun itu untuk apa? Nah, narasi ini menjadi poin pertama dari pernyataan retoris. Lalu dilanjutkan yang kedua. Orang berpakaian haluskah? Atau teks lengkapnya. Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Maka Yesus ingin dengan pertanyaan retoris ini, Yesus ingin mengajak kita semua yang menjadi pendengar untuk menyadari bahwa Yohanes yang diutus sebagai nabi menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias datang untuk menyiapkan sang penyelamat, dan dia sendiri adalah seorang nabi. Yohanes datang ke padang gurun hadir sebagai seorang nabi untuk menyiapkan yang lebih dari nabi, yakni sang Mesias itu sendiri. Maka di bagian yang ketiga, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Dalam struktur 3x3 ini kita melihat sebuah peningkatan. Pertama, Yesus bertanya soal tindakan yang dilakukan oleh Yohanes. Lalu dari tindakan itu, Yesus kembali menegaskan, lewat tindakan itu kamu mau menemukan apa? Menemukan orang berpakaian halus. Berpakaian halus jelas adanya di istana raja. Yang artinya, Mesias saja tidak lahir di istana raja. Mesias itu lahirnya di Bethlehem, di kandang. Nah, sebaliknya yang menarik juga, di dalam kisah-kisah perjanjian lama, nabi-nabi yang tinggal tetap di istana raja,
kerap kali bukanlah nabi-nabi dari Tuhan. Justru nabi-nabi palsu. Kebanyakan nabi-nabi justru malah nabi-nabi yang dari Tuhan justru mengalami pengusiran, pengejaran, persekusi, penyiksaan, bahkan mereka mau dibunuh. Nah, lalu Yohanes datang ke padang gurun sebagai seorang nabi yang mau melihat nabi yang bahkan lebih dari nabi sesungguhnya. Ingat, Yesus juga disebut nabi. Karena Yesus juga menjalankan tugas kenabian. Yesus juga memenuhi nubuat para nabi sebelumnya. Nah, begitulah struktur 3x3 di sini. Ini adalah pertanyaan retoris yang ditanya sendiri juga dijawab sendiri. Lalu penutup pertanyaan retoris itu adalah kutipan dari Maleakhi bab 3 ayat 1. Di sini Yesus mulai berbicara kepada orang banyak. Karena tentang dia ada tertulis. Jadi tentang Yohanes Pembaptis ini ada tertulis. Dari kutipan Maleakhi. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Inilah puncak paradoks. Di mana ketika Yesus sudah menunjukkan siapa itu Yohanes Pembaptis, kini Yesus masuk ke puncak paradoks, di mana Yesus mention atau misalnya merujuk soal Yohanes Pembaptis itu tetaplah orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan, yakni orang biasa. Nah, tetapi ini yang paling menarik. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi di ayat 10 ini Yesus mau menunjukkan kepada orang banyak siapa itu Yohanes Pembaptis? Dia adalah yang diutus oleh Allah untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Siapakah dia sesungguhnya? Dia adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Nah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya juga dilahirkan dari seorang perempuan. Demikian pula Yohanes Pembaptis. Tetapi di antara mereka semua, Yohanes Pembaptislah yang terbesar. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah penutup dari rangkaian nabi-nabi Perjanjian Lama. Nabi-nabi terdahulu menubuatkan kehadiran Mesias, tetapi tidak pernah melihat Sang Mesias. Sementara Yohanes Pembaptis, dia menubuatkan kedatangan Sang Mesias dan melihat Sang Mesias. Itulah yang membuat Yohanes Pembaptis menjadi terbesar. Nah, tetapi ada paradoksnya. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya di sini? Nah, ini merupakan inklusio sempurna, di mana perikop dimulai dengan Yohanes yang mendengar dari penjara dan diakhiri dengan penegasan bahwa Yohanes tetap terbesar di era Perjanjian Lama, tetapi sudah bukan yang terbesar lagi di era baru yang telah tiba. Dan perhatikanlah, ini bukan soal nilai pribadi, melainkan soal era keselamatan. Yohanes Pembaptis adalah puncak dan penutup era Perjanjian Lama yang terbesar di antara yang dilahirkan perempuan. Bahkan orang yang paling kecil dalam kerajaan sorga atau orang berdosa yang baru bertobat sekalipun sudah hidup di era baru. Mereka melihat dan mengenal Allah secara langsung dalam Yesus. Sesuatu yang tidak pernah dialami para nabi dan raja Perjanjian Lama. Jadi sebutan yang terbesar dan terkecil ini dipisahkan oleh oleh era. Jadi perbedaan era seperti itu. Ingat, bukan soal nilai pribadi ya, bukan membandingkan bahwa oh si ini lebih baik daripada yang lain, bukan itu, tapi ini soal eranya. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita masuk untuk menemukan apa pesan sesungguhnya dari teks pada hari ini. Keraguan bukan musuh iman, melainkan pintu masuknya. Kehidupan beriman semakin dipertajam, semakin diperkuat, justru dengan adanya pertanyaan-pertanyaan iman itu sendiri. Maka kehidupan beriman sangat berbahaya jika, berbahaya dalam tanda kutip tentunya, jika kita menerima begitu saja tanpa belajar mendalami.
apa makna dari ajaran-ajaran iman kita. Sebab ketika kita menerima begitu saja, kalau kita dikecoh tiba-tiba, entah oleh ajaran lain, oleh pemahaman yang berbeda, bisa jadi kita mudah kecewa lalu berbalik. Nah, maka ketika kita menerima ajaran iman, kita juga perlu belajar mengerti dengan bertanya. Jadi tidak sekedar hanya menerima begitu saja, tapi mulai bertanya. Bertanya di sini bukan soal menemukan jawaban, tapi soal menumbuhkan kesadaran. Karena pada akhirnya jawaban akan diberikan dengan cara Tuhan sendiri. Dan kerap kali tidak berupa hal-hal yang tersampaikan secara eksplisit dengan kata-kata. Yohanes Pembaptis nabi terakhir dan terbesar, tetapi menjadi santo pelindung bagi setiap orang yang pernah bertanya dalam kegelapan. Tuhan, benar-benarkah Engkau? Atau aku salah orang selama ini? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk kita berpaling dari Tuhan. Bukan soal itu. Sebagaimana saya sendiri punya pengalaman. Ketika menjelang perayaan Paskah, saya senang melihat salib yang baru saja dibuka pada saat Jumat Agung. Ketika saya melihat salib itu, saya tidak langsung dengan mudah mengatakan bahwa, oh ya, yang disalib adalah Yesus. Oh, dialah penebus saya. Tidak. Tapi saya masuk dalam sebuah momen di mana saya melihat salib dan saya berkata, siapa orang ini? Kenapa dia mau ada di sana? Kenapa dia rela melakukan ini semua untuk saya dan untuk orang-orang yang belum tentu layak menerima karya penebusan ini, menerima rahmat yang begitu besar ini? Pertanyaan itu tidak membuat saya menolak Yesus atau menjadi berpaling dari Yesus. Tapi pertanyaan ini menghantar saya pada sebuah kesadaran bahwa yang dilakukan oleh Yesus sangat besar, sangat mulia. Saudara-saudari yang terkasih, gereja sendiri tidak pernah mencoret Yohanes Pembaptis dari kalender para kudus karena ia pernah ragu. Sebaliknya, liturgi terus membacakannya di minggu-minggu Advent. Justru untuk mengatakan keraguan yang jujur, yang tetap mencari, adalah keraguan yang diterima dan diberkati Tuhan. Makerus bukanlah tempat Yohanes saja. Kita juga punya Makerus kita hari ini, di mana ada rumah sakit, pengangguran yang panjang, perkawinan yang retak, anak yang jauh dari iman, depresi, skandal dalam gereja, iman yang terasa hampa di tengah dunia yang bising. Ada banyak penjara-penjara kita hari ini, dan mungkin kita sedang ada di dalamnya. Situasi yang membuat kita mulai bertanya seperti Yohanes Pembaptis. Apakah Yesus yang kita imani, yang sudah kita yakini sebagai yang akan datang, apakah dia adalah benar-benar Sang Mesias itu sendiri? Kalau memang dia Sang Mesias, kenapa saya terbaring di rumah sakit dalam keadaan sakit? Kalau memang Yesus Sang Mesias, kenapa susah ya cari kerja? Bukan soal 19 juta lapangan pekerjaan tidak disediakan. Atau kenapa ya perkawinan retak tiba-tiba ada orang ketiga yang menciptakan perselingkuhan? Atau kenapa ya anak saya kok tidak mau ke gereja, bahkan mau pindah agama? Atau kenapa ya Romo, bruder, frater, suster sekalipun yang kami kira figur yang baik, loh bisa juga berlaku tidak sesuai dengan kodratnya. Atau iman yang semakin terasa hampa di tengah dunia yang bising, di tengah dunia yang banyak hiburan, reels yang tiada henti, video-video short yang bisa berganti. Dan ingatlah bahwa jawaban Yesus akan tetap sama. Lihat apa yang terjadi di sekitarmu. Dengar kesaksian orang-orang kecil yang tetap bangkit karena aku. Kiranya orang-orang beriman di sekitar kita, mereka yang tetap memperjuangkan imannya dengan baik, kendati hidup tidak mudah, itu merupakan tanggapan dari Yesus sendiri bagi kita yang ragu. Dan tentu saja jika kita sudah tidak lagi ragu, kiranya kita juga bisa menjadi perantara kesaksian-kesaksian iman yang meneguhkan orang-orang yang berada di dalam makerus mereka masing-masing. Yesus tidak menjawab seperti yang kita harapkan, dan itulah kabar baiknya. Kita sering ingin Yesus datang dengan kapak dan api.
Oh, mereka pembalak liar hutan di Sumatera, langsung segera diadili. Atau keajaiban besar yang membuat semua orang takjub. Tiba-tiba Yesus hadir, menyatakan dirinya dengan sejelas-jelasnya, sehingga orang tidak bisa lagi ragu. Lalu, atau solusi instan untuk masalah kita, lagi kena uh, persoalan keuangan, atau misalnya ada masalah yang pelik, yang mungkin masalah itu juga karena kesalahan kita sendiri, lalu kita berdoa kepada Tuhan dan harap, oh semoga semua ini segera selesai. Ya, tentu saja kita mau itu semua. Tapi Yesus selalu punya caranya sendiri. Yesus tetap memilih jalan di mana orang buta yang disembuhkan satu persatu, orang lumpuh yang mulai berjalan pelan-pelan, orang miskin yang diberi martabat lewat sapaan dan roti yang dibagi, bukan orang miskin yang diberikan kredit pinjol, bukan orang miskin yang langsung dijadikan kaya secara ajaib lewat lewat adanya apa? Ya, hal-hal yang mungkin kita tahu lah bagaimana bisa menjadi cepat kaya pada hari ini. Dan cara Yesus ini terasa lambat, terasa kecil, dan kadang terasa mengecewakan. Tapi itulah cara kerajaan surga nyata di dunia ini. Tuhan bekerja dengan caranya, bukan untuk membuat segalanya baik menurut perspektif kita. Tuhan bekerja membuat segala menjadi baik secara perlahan dan memiliki fondasi yang kuat, sehingga kebaikan itu tidak mudah sirna. Perhatikanlah cara hidup para kudus. Mereka tidak menjadi kudus dengan instan. Ada sebuah perjuangan, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Dan mereka terus berjuang untuk beriman. Mereka menjadi kudus juga bukan karena mereka hebat dari diri mereka sendiri, tetapi karena mereka mau terbuka dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Yang terkecil dalam kerajaan lebih besar daripada Yohanes. Setiap kita yang sudah dibaptis, yang bisa menerima Ekaristi, yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa lewat Roh Kudus, secara objektif berada di tempat istimewa yang bahkan Yohanes hanya bisa memandang dari kejauhan. Paradoks itu menjadi sumber kerendahan hati sekaligus tanggung jawab besar. Kita tidak boleh menyombongkan diri, tetapi juga tidak boleh meremehkan anugerah yang sudah kita terima. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang-orang perjanjian lama. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa kita diberi rahmat dan tanggung jawab. Dan ini semua yang membentuk martabat kita sebagai orang beriman. Dan poin terakhir yang mau saya sampaikan, berbahagialah yang tidak tersandung karena aku. Di zaman kita, batu sandungan itu semakin nyata. Mungkin ajaran keras tentang perkawinan dan seksualitas, doa yang lama tidak terkabul, penderitaan orang tak bersalah. Rasanya kenyataan ini menjadi sandungan bagi orang beriman. Kenapa ya orang beriman yang mungkin sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar, tapi kok hidupnya nggak selalu baik-baik aja ya? Bagaimana kita menyikapi itu semua? Ada juga orang yang ketika sudah mengimani Kristus, hidupnya justru malah semakin tidak nyaman, semakin penuh tantangan. Kita tahu ada banyak saudara-saudari kita yang ketika mengimani Kristus, akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, dijauhi orang, dimusuhi, dan lain sebagainya. Maka sabda bahagia di ayat 6 ini menjadi undangan sekaligus peringatan. Iman sejati bukan iman yang tidak pernah goyah, melainkan iman yang tetap memandang kepada Yesus meski segala sesuatu di sekitarnya terasa mengecewakan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pembahasan mengenai teks dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Kiranya kita bisa mendalami lebih lanjut teks ini apabila ada pertanyaan untuk pendalaman. Saya persilakan saudara-saudari yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau menyampaikan pertanyaan. Karena tidak ada frater, jadi langsung kepada saya. Bisa lewat kolom chat. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Saya mau nanya yang ayat 6, Romo. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena menolak aku. Itu gimana ya, Mo? Ya, penjelasannya saya kok kurang mengerti. Tunggu. Menjadi kecewa. Dan bukan karena ya. Harus hati-hati dalam mengutip
Karena nanti artinya jadi berbeda. Jadi di ayat 6, dan berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, saya Hmm. koreksi sedikit, bukan karena kalau kata karena nanti kesannya jadi itu Yesus adalah sebabnya gitu. Enggak, bukan itu ya. Saya koreksi. Sebagaimana yang tadi saya tekankan, mengimani Yesus kerap kali membawa hal-hal yang tidak menyenangkan. Atau ternyata Yesus sendiri menyatakan diri dengan tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa jadi kita kecewa. Itu sangat logis, sangat masuk akal. Sebab dalam kehidupan harian kita, kehidupan kita sebagai manusia, apabila kita punya harapan dan tidak terpenuhi, bukankah pasti menghasilkan kekecewaan? Normal, bukan? Nah, sekarang persoalannya bagaimana apabila kekecewaan itu dihasilkan oleh relasi kita dengan Tuhan. Kita punya harapan, kita berdoa, mungkin tidak dikabulkan. Kita ingin hidup baik, tapi ternyata ada orang yang toksik, yang menjahati kita, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kebingungan, saya tuh salah apa ya? Kok hidup ini ada aja masalahnya, ada aja yang jahat. Sebagai orang beriman, Ya, pasti kita Romo. mengkomunikasikan kepada Tuhan, begitu. Terus bagaimana sikap kita? Atau kalau misalnya ada orang yang mengalami hal tersebut, bagaimana kita menguatkan iman mereka supaya mereka tidak kecewa, Romo? Hmm. Ya, ketika orang kecewa, harapannya tidak terkabul, kata-kata itu nggak bisa langsung menghibur, Ibu. Pada kenyataannya orang nggak bisa langsung dihibur dengan kata-kata ya. Orang perlu waktu untuk memahami apa yang terjadi dengan hidupnya. Maka sejatinya saya pribadi, uh, kalau harus menanggapi pertanyaan ini dengan jawaban pribadi, saya tidak akan hadir sebagai orang yang langsung bisa menghibur lalu menghilangkan kecemasan dan kekecewaan. Tidak. Tapi saya akan menjadi teman di dalam kekecewaan itu. Minimal mendengarkan. Sebab ingat, kata-kata kita sebagai teman tidak akan langsung mengubah keadaan. Tapi kehadiran kita sebagai rekan di dalam penderitaan orang lain, itulah yang menguatkan bahwa orang tidak menderita sendirian. Maka kesaksian beriman bukan hanya sekedar lewat kata-kata peneguhan, oh yang sabar ya, ingat Tuhan pasti nanti bekerja, semua masalah akan diselesaikan. Ya, silahkan kalau mau melakukan itu. Tapi saya sebagai imam dan sebagai seorang karmelit, saya tidak melakukan itu. Ini Jadi jawaban saya mendampingi pribadi. ya. Jadi Betul. mendampingi ya. Betul. Mendampingi dalam arti belajar Pendampingan. mendengarkan, lalu menanggapi seperlunya. Seperlunya dalam arti begini. Ketika orang berkeluh kesah dengan kesulitannya, maka kerap kali orang matanya terhalangi dan tidak bisa melihat support system yang masih ada. Rahmat-rahmat dan berkat yang masih ada dalam hidupnya. Peran kita sebagai orang beriman yang mau menjadi rekan orang yang menderita adalah membantu dia menyadari masih ada harapan lewat berkat ataupun orang-orang yang menjadi support sistemnya. Kata-kata penghiburan tidak langsung mengubah. Kadang-kadang itu malah bikin marah. Orang mungkin berkata, kamu ya nggak rasakan loh apa yang aku rasakan. Hmm. Maka bagi saya pribadi, saya tidak terlalu suka mengunjungi orang sakit lalu saya katakan, sabar ya, cepat sembuh ya. Ya, itu harapan dia. Tapi itu nggak akan terjadi karena kita ngomong. Itu malah menyakitkan gitu. Kita yang sehat datang lalu memberikan penghiburan semacam itu malah menyakitkan bagi orang yang sakit. Kalau buat saya pribadi. Maka ini perspektif saya pribadi, bukan ajaran gereja, bukan ajaran para imam, tapi ini cara saya pribadi. Tidak masalah jika saudara-saudari ingin melakukan itu. Tapi ingatlah bahwa yang paling dibutuhkan oleh orang yang menderita adalah menemukan harapan, bukan sekedar kata-kata peneguhan. Karena faktanya kata-kata peneguhan tidak langsung mengubah penderitaan menjadi kesembuhan.
Ya, Romo. Bahkan terkadang Tuhan sendiri bekerja lewat penderitaan yang dialami oleh orang-orang tertentu, orang tersebut, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Di mana dalam kacamata hidup beriman, penderitaan menjadi cara Tuhan juga mendidik kita. Baik, Terima sekarang kasih, Romo. saya akan lanjut ke pertanyaan dari Suster Susana ya. Romo, saya mau tanya, apakah fakta saat ini identik dengan Yohanes, di mana Yesus juga masih kerja saat ini? Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, tapi banyak orang sakit saat ini percaya pada Yesus, bahwa yakin Yesus akan menyembuhkan sakitnya, tapi ternyata tidak sembuh. Maka jadi ragu, karena maksud Tuhan bahwa masih membuat mukjizat, karena maksud bahwa Tuhan masih membuat mukjizat, kok tidak terjadi? Nah, ya, sebagaimana yang tadi saya mention juga ya dalam penjelasan saya, Hmm. Tuhan tidak langsung tidak selalu mengabulkan doa orang pada waktu di mana orang itu meminta. Tuhan menjawab doa. Saudara-saudari yang sering mengikuti kegiatan CCJ, kemudian belajar tentang hidup doa, pasti sudah berulang kali dijelaskan bahwa cara Tuhan menjawab itu selalu 3 hal. Ya, saat ini juga belum, artinya waktunya masih belum tiba, atau tidak sama sekali karena memang itu tidak menyelamatkan atau Tuhan punya rencana yang lain. Begitulah cara Tuhan menjawab. Nah, maka misteri penderitaan, misteri soal sakit, itu adalah suatu hal yang tidak mudah dijawab jika kita bertanya, mengapa doa tidak dikabulkan? Sebab, apakah dengan orang menjadi sembuh, itu sungguh-sungguh baik untuk hidupnya, untuk keselamatan jiwanya? Kita tidak tahu. Mungkin kematian itu juga menjadi jalan yang terbaik bagi orang yang sakit. Tapi kita juga tidak tahu. Sebab hidup dan mati ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ada beberapa romo kami yang sudah kami kira dia akan segera meninggal karena sudah sakit parah. Ya, akhirnya masih terus hidup hingga hari ini. Seperti itu. Ada yang kami sangka, oh penyakitnya nggak terlalu berat. Tapi akhirnya meninggal. Dengan kata lain, eh, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ekspektasikan atau harapkan, kerap kali berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu faktanya. Dan fakta itu menyakitkan. Sebab sebagai manusia, tentu kita punya pikiran sendiri apa yang baik untuk kita. Ya, kita punya kemampuan untuk mengerti dan menentukan apa yang baik menurut kita. Makanya, misalnya dari anak-anak dan orang tuanya kerap kali bertengkar. Bukan karena soal si anak memilih yang buruk atau orang tua menghendaki yang buruk, tapi keduanya menghendaki hal yang baik. Nah, namun orang tua menghendaki hal yang baik menurut versinya, anak menghendaki yang baik menurut versinya. Nggak ketemu, akhirnya bertengkar, bukan? Nah, itulah juga yang kerap kali terjadi kepada kita ketika kita berelasi dengan Tuhan. Maka teks hari ini ya tidak ingin memberikan sebuah uh, kalimat yang langsung membuat kita lega, oh terhibur, lalu oh ya selesai. Tidak. Sebaliknya kita ditarik masuk ke dalam misteri di mana Tuhan hadir dan bekerja tidak sesuai yang kita pikirkan. Ya, kira-kira begitu. Maka di sini persoalannya bukan soal kenapa ya Tuhan melakukan ini, kenapa ya Tuhan memutuskan ini. Tapi soal kalau Tuhan memutuskan ini, kalau Tuhan melakukan ini, reaksi saya bagaimana? Tanggapan saya bagaimana? Apakah saya mau ngambek? Saya mau tantrum, protes, teriak-teriak, marah-marah, menuntut, memaksa? Atau saya mau belajar mengerti apa yang sebenarnya terjadi menurut Tuhan? Ini tidak mudah. Makanya kehidupan beriman kita adalah pemuritan. Kita dibentuk menjadi seorang murid. Yang artinya dalam kehidupan beriman ada pendidikan. Dan ingat, didikan itu tidak pernah menyenangkan.
pada saat diberikan tidak pernah menyenangkan, namun buahnya adalah sebuah keselamatan. Ya baik, apakah ada yang lain? Saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, mari kita akan lanjut ya untuk mengendapkan apa yang tadi kita sudah renungkan atau kita bicarakan. Kiranya sabda Tuhan pada hari ini benar-benar berbicara tentang hidup kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan selama ini. Dan bagaimana kita sendiri menyikapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan kembali menyimak teks yang baru saja kita renungkan. Setelah itu kita akan pengendapan. Saya akan memutarkan sebuah lagu. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan, sebab Engkau mengerjakan kebenaran dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Maka kini Tuhan berkenanlah untuk mendengar doa-doa dan permohonan kami, dan kiranya doa-doa ini berkenan kepadamu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan atas kebaikan-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga pada malam hari ini Kau memperkenan kami untuk bersama-sama dalam Lectio Divina yang pemaparan permenungannya dibawakan oleh Romo Kris. Ya Bapak, semoga pemaparan yang dibawakan oleh Romo Kris dapat kami terima dengan baik, dan kami serap dengan baik, sehingga kami senantiasa menerima dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dan tidak merasa kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, karena Tuhan akan senantiasa membuka jalan bagi kita dan senantiasa akan menemukan harapan-harapan baru. Karena kami percaya dalam menjalani hidup kita sehari-hari, pertolongan Tuhan pastikan tiba tepat pada waktunya. Karena Tuhan senantiasa beserta kita dan tidak akan mengecewakan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon
Kabulkanlah doa kami Bukanlah ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Puji syukur bagimu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Engkau telah memberikan kepada kami Romo Kris yang telah menjelaskan maksud dan tujuanmu untuk bisa mengikuti Engkau dengan kehendak-Mu, dan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kami adalah itu juga yang Engkau biarkan supaya kami belajar untuk menguatkan iman kami. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami agar kami tidak menyimpang dari jalan yang telah Kau tunjukkan pada kami masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya doa Tuhan. kami. Demikianlah Tuhan doa dan harapan yang kami persembahkan kepadamu, baik yang kami nyatakan langsung maupun yang bergulir di dalam hati kami. Kiranya Engkau berkenan dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu, dan kami hendak menyatukan seluruh doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di Kami yang surga, ada di surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu. namamu. Datanglah Datanglah kerajaanmu. kerajaan-Mu. Jadilah kehendak Jadilah kehendak-Mu di atas di bumi atas seperti di dalam seperti di dalam surga. surga. Berilah Berilah kami rezeki pada hari ini. pada hari pada ini, hari ini, dan ampunilah Ampunilah dan kesalahan ampunilah kami, kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, bersalah kepada kami, dan janganlah dan masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tapi tetapi bebaskan kami dari yang bebaskan jahat. kami dari yang jahat. Tuhan, kami telah melaksanakan Lexio Divina kami. Kami merenungkan sabda-Mu bersama-sama, merasakan gema sapaan-Mu di dalam sabda ini. Kami sadar bahwa kami kerap kali bergantung pada pemikiran dan pemahaman kami sendiri, sehingga kami tidak sungguh-sungguh mau menerima kebenaran dari sabda-Mu. Ajarilah kami untuk dengan lebih rendah hati membuka diri terhadap kenyataan-kenyataan yang melampaui ekspektasi kami, melampaui harapan, melampaui juga apa yang kami mohonkan. Semoga dengan demikian kami pun mau belajar untuk menanggapi apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau laksanakan dalam hidupan kami dengan lebih bijaksana. Kiranya kami tidak kecewa dan menolak Engkau, tetapi kami terus-menerus berpegang pada iman kami, menyusuri misteri kehidupan kami dalam bimbingan-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan membimbing saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.